semuanya, sekarang saya akan membacakan cerita horor yang ditulis oleh akun Twitter @bacahoror_id dengan judul PKL di Kantor Bangkai, Jakarta 2012. Praktek kerja lapangan itu adalah salah satu syarat penting yang harus diselesaikan Ari, Surya, dan Evan sebagai syarat untuk memulai skripsinya. Ini distributor kantor kakak gue, minggu depan kita udah bisa PKL di sana. Surya menunjukkan sebuah kartu nama dan surat persetujuan yang sudah ditandatangani. Evan dan Ari mendengar kabar itu seketika tersenyum. "Serius, daerah mana, Sur?" tanya Evan. "Jakarta Pusat, agak jauh sih, tapi masuknya jam 9, jadi harusnya aman," jelas Surya. Ari mengambil kartu nama yang ditunjukkan oleh Surya. Ada sebuah alamat yang menunjukkan lokasi kantor di Jakarta Pusat. Distributor salah satu merek spare part komputer. "Kalau perusahaan IT juga, pasti rekrutmen proyeknya ribet ya?" tanya Ari sembari meletakkan kembali kartu nama itu. "Udah tenang, selama di lingkup database masih aman lah," balas Surya. Keraguan Ari bukan tanpa alasan. Pasalnya hingga saat ini mereka masih mahasiswa dengan IP pas-pasan. Untuk menghadapi kebutuhan perusahaan secara langsung, mereka jelas perlu berusaha keras. Persyaratan akademis dan keperluan mereka dapat dibereskan dengan mudah. Hingga akhirnya mereka pun memasuki hari pertama PKL mereka. Pagi itu mereka tiba di sebuah ruko yang cukup besar. Sepertinya ada lebih dari 2 ruko yang dijadikan satu sebagai kantor ini. Lokasinya ada di hook atau di bagian sudut. Keren juga kantornya. Evan kagum dengan bangunan kantor yang terlihat baru dibandingkan kantor di sekitarnya. "Iya sih, tapi lihat deh ruko-ruko yang lain," kata Ari sembari menengok ke ruko sekitarnya. Walau kantor itu dibangun baru dan terawat, ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama. Bahkan ada ruko yang terbengkalai dengan kondisi mengenaskan. Jendelanya sudah pecah dan bangunannya tidak tertutup apapun. "Udah gak usah mikir aneh-aneh, ayo masuk," ajak Surya. Pagi itu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Fitri, supervisor IT yang merupakan kenalan dari kakak Surya. Ia pun memperkenalkan mereka bertiga dengan karyawan kantor yang jumlahnya sekitar 20 orang. Untuk divisi IT sendiri terdapat 3 karyawan, Pak Fitri sebagai supervisor, Mbak Rina sebagai database spesialis, dan Mas Gilang IT support. Walau mereka punya job desk masing-masing, mereka mengaku sering melakukan pekerjaan di luar ranahnya. "Jangankan di luar job desk, kadang-kadang mesin fotokopi rusak saja yang dicari kita," canda Pak Fitri. Mereka mulai dengan perkenalan dan mencari tahu tentang sistem yang digunakan oleh perusahaan. Ada kebutuhan sistem database yang mungkin bisa disempurnakan oleh mereka. Saat sedang memperhatikan alur konsumen di luar tunggu, tiba-tiba mereka melihat seorang berlari dengan terburu-buru keluar dari kantor. Ari pun penasaran. Ia mengintip orang itu melalui pintu kaca dan mendapati orang itu muntah-muntah di luar kantor. Ia menoleh ke arah kantor dengan wajah pucat seolah takut akan sesuatu. "Enggak, gue nggak mau ke dalam lagi," kata perempuan itu. "Kenapa sih, lu sakit?" tegur temannya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya kembali menatap kantor dengan ngeri. "Ayo masuk, jangan nunggu di luar. Di sini daerah rawan." "Enggak, gue nggak bisa." "Emang kenapa? Di dalam kenapa? Bau bangkai." Teman perempuan itu mengernyitkan dahinya. Ari pun mencoba mencium udara di sekitarnya dan tidak merasakan bau apapun. Tapi tidak dengan teman dari wanita itu. Ia seolah mengerti maksudnya. "Ya udah, gue bayar dulu," ucapnya sambil kembali ke dalam. Ari masih penasaran dengan perempuan itu. Namun pekerjaannya membuatnya harus kembali fokus. Tapi saat akan kembali naik ke atas, tiba-tiba Ari mencium sesuatu. Aroma dupa. Ada sepiring sesaji dengan dupa yang dibakar di bawah tangga. "Gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti tiap hari kok." Tiba-tiba Mbak Rina menyusul Ari dari belakang dan melewatinya. Hari pertama PKL mereka tidak ditemukan banyak halangan. Tepat saat jam 5 pun mereka bersiap-siap untuk pulang bersama dengan karyawan lainnya. Hebatnya kantor ini, setelah jam 5 mereka segera bersiap dan tak ada yang lembur di kantor. "Gak ada yang lembur ya Mas Gilang?" tanya Evan. "Jangan, ayo pulang, jangan sampai lembur.
Pokoknya sebelum maghrib kantor harus sudah kosong, jawab Mas Gilang sembari mengangkat tasnya dari meja. Mereka bertiga pun senang, namun sebagai anak magang mereka merasa harus tahu diri. Mereka menunggu Pak Fitra pulang baru berani keluar dari kantor. Ada mie ayam di dekat parkiran ruko depan, mau makan dulu gimana? Ajak Epan. Boleh, biar malam gak usah keluar kos lagi, balas Ari. Mereka pun menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang. Motor mereka dibiarkan terparkir di kantor dan diambil kembali setelah selesai makan. Disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal. Saat hendak mengambil motor mereka di depan kantor, mereka mendapati seluruh lampu di dalam kantor sudah mati. Disitulah mereka sadar bahwa tidak ada security yang menjaga kantor saat malam. Satu-satunya security adalah security ruko yang berjaga di pos depan. Ari bersiap memundurkan motornya, tapi tiba-tiba ada setetes cairan yang membasahi pipinya dari atas. Awalnya ia tidak curiga dengan apapun, sampai saat ia melihat ke arah balkon lantai 2 kantor. Ada seorang yang berkulit hitam legam dengan rambut jarang. Ia duduk di balkon ruko sambil memainkan kakinya. Terlihat mukanya dipenuhi borok yang menjijikan. Ia terus tertawa ke arah Ari dan bersiap meludah ke arah Ari. Itu apa? Ari gemetar melihat sosok itu. Ia pun berniat untuk memanggil temannya, namun entah mengapa ia sulit menggerakkan tubuhnya. Kenapa, Ari? Tiba-tiba Surya mengagetkan Ari dengan menepuk bahunya. Sontak Ari menarik napas dan tersadar dari kondisinya. Itu Sur. Ari segera menunjukkan ke arah makhluk itu berada, namun tak ada apapun di sana. Apaan? Ari pun bingung, ia tidak tahu bagaimana harus bercerita ke Surya. Enggak, Ari pun kembali memundurkan motor Astrea tahun 95 miliknya dan menaikinya. Mulanya ia berpikir bahwa itu adalah halusinasi. Namun saat Ari menyadari pipinya masih basah, ia mulai segera mengegas motornya dan menjauh dari bangunan kantor itu. Kamar mandi belakang. Kejadian hari pertama itu membuat Ari sedikit cemas ketika sendirian di ruang kantor. Tapi beberapa hari awal mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dan tak sempat memikirkan hal yang aneh-aneh. Ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang. Tempat itu dipisahkan dengan gudang peralatan event. Surya menyadari ada bau rokok di kamar mandi itu, yang artinya hanya di kamar mandi itulah yang diperbolehkan untuk merokok. Tempat itu sangat dihindari oleh karyawan lainnya. Selain karena lokasinya yang jauh dari ruangan kantor, kamar mandi di sana memang kurang terawat dan jarang dibersihkan oleh office boy. Namun bagi segelintir karyawan yang merokok, tempat itu menjadi favorit mereka. Sekali waktu Surya menggunakan kamar mandi itu untuk merokok. Saat itu masih ada orang di gudang yang mempersiapkan peralatan untuk event. Ia pun menghabiskan waktu cukup lama di sana hingga sebatang rokoknya terbakar habis. Ada sedikit hal yang mengganggu Surya saat itu. Samar-samar ia mendengar suara percikan-percikan api bersama bau asap yang pekat. Ia dapat memastikan itu bukan bau dari asap rokoknya. Ia pun mematikan puntung rokoknya dan keluar dari bilik. Sebelum keluar, ia mencuci tangannya di wastafel. Ada sebuah cermin di hadapannya. Awalnya Surya pikir ia sendirian di kamar mandi itu. Namun saat melihat dari cermin, salah satu pintu di bilik kamar mandi terbuka dan tertutup seperti tengah dimainkan seseorang di dalam. Ada-ada saja keisengan orang kalau lagi ngerokok, pikir Surya. Ia pun segera keluar mengecek asal bau asap itu. Tapi anehnya di gudang sudah sepi. Tak ada satupun karyawan di sana. Suara api dan asap tidak ia temui lagi di gudang. Di tengah kebingungannya terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan keras. Saat itu perasaan takut Surya mulai muncul. Ia ingat tidak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi saat ia di dalam. Dengan cepat ia pun pergi menjauh dari tempat itu. Aturan jam pulang kerja. Rata-rata perusahaan biasanya senang saat mengetahui karyawannya rajin dan mau overtime untuk menyelesaikan pekerjaannya.
apalagi tanpa dibayar. Tapi tidak dengan perusahaan ini. Seolah ada peraturan tidak tertulis bahwa karyawan harus meninggalkan kantor sebelum maghrib. Pokoknya pulang, mending kerjaan dikerjain di rumah daripada lembur di kantor, kata Mas Gilang ketika ditanyai soal lemburan oleh Evan. Awalnya ia kira perusahaan hanya tidak mau membayar lembur saja, sampai ada suatu kejadian yang membuat Evan kapok. Saat itu Ari dan Surya sedang mendapat tugas survei pelanggan di luar. Evan sudah menyelesaikan tugasnya sejak siang tadi. Tanpa sadar ia pun ketiduran di ruang server. Security kantor melihat kartu absen Evan belum pindah, jadi dia belum mematikan lampu dan belum mengunci kantor. Evan terbangun saat miss call dari Ari. Ia tak sengaja mengecek jam dan mengira hari masih sore. Hal itu diperkuat dengan masih ada suara ramai dari ruang admin. Evan pun meninggalkan ruang server. Saat hendak mengambil minum di dispenser ruangan admin, ia baru sadar kalau langit sudah gelap. Di situ ia mulai merasa aneh dengan keramaian di ruangan admin yang biasanya sudah kosong. Ia mengintip dari celah kaca pintu admin. Disitulah seketika wajah Evan pucat. Ruangan admin dipenuhi sosok-sosok yang tidak pernah ia sangka akan ia lihat. Ruangan yang siang dipenuhi karyawan itu diisi oleh makhluk yang tidak jelas bentuknya. Ada yang merayap di langit-langit ruangan dengan rambut panjang yang menjuntai. Ada pria dengan setengah wajahnya terlihat tulang-tulangnya berdiri di atas meja sembari menatap ke arah pintu. Ada makhluk kerdil bertangan panjang yang menjilat high heels Mbak Ani. Hingga setengah tubuh pria dari pinggang ke bawah yang mondar-mandir di ruangan itu. Jelas Evan tidak berani membuka pintu itu. Ia pun segera berlari ke bawah. Tapi ia terhenti saat mengingat tas dan kunci motornya ada di ruangan itu. Ia berpikir bagaimana cara mengambilnya. Namun tak lama tercium bau bangkai dari belakang Evan. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi perasaan takut yang ia rasa membuatnya tidak berani untuk menengok. Evan pun kembali berlari turun ke bawah dan menemui security yang tengah bersiap untuk pulang. "Pak Dimas di atas, Pak." Evan bersiap menceritakan apa yang ia lihat pada Pak Dimas, security yang menjaga kantor. Sudah, jangan cerita di sini. Ke pos ruko saja," balas Pak Dimas itu seolah tidak heran dengan ekspresi Evan. Pak Dimas mematikan lampu lantai 2 dengan sebuah saklar yang sepertinya dengan sengaja dibuat di lantai 1 juga. Ia pun mengajak Evan keluar dan mengunci kantor. Evan keluar dari kantor hanya dengan membawa telepon genggamnya saja. Bahkan Pak Dimas pun enggan dimintai tolong untuk mengambilkan tasnya. "Mending saya antarin Mas Evan pulang daripada ngambilin tas Mas Evan di atas," kata Pak Dimas. Di pos satpam ruko, Evan diwawancarai oleh Pak Dimas dan satpam yang berada di sana. "Nah, sekarang yang kelihatan apa nih?" kata salah satu satpam yang membawakan segelas kopi untuk Evan. "Kok kayak udah tahu?" tanya Evan bingung. "Udah biasa Mas, yang pulang abis maghrib pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita," ucap mereka. Evan pun menceritakan tentang apa yang ia lihat dari celah pintu kaca. Terjadi obrolan dugaan-dugaan dari satpam yang mendengar cerita Evan. "Mas Evan pasti tahu kerusuhan 98 kan?" ucap salah seorang satpam. "Iya Pak, ada hubungannya dengan itu kah?" balasnya. "Ruko-ruko di sini salah satu lokasi korban pembakaran. Katanya ada banyak korban saat itu. Kemungkinan sosok yang menghantui di kantor Masnya adalah korban-korban itu," cerita salah satu satpam. "Tapi itu kan cuma gosip, jangan digede-gedein," sanggah Pak Dimas. "Ya sih, malahan katanya ada cerita yang lebih serem lagi tentang kantor Masnya," balas satpam itu lagi. Sudah, jangan diterusin. Kalau pada ketakutan saya yang repot. Mana sekarang security tinggal saya doang," potong Pak Dimas. "Tenang Mas, kalau ada apa-apa pasti kita bantuin," kata satpam yang lainnya. Malam itu Evan pulang dengan diantar oleh Pak Dimas. Ia menceritakan tentang kisah itu pada Ari dan Surya melalui pesan singkat. Ternyata tidak hanya Evan, Surya dan Ari mengalami kejadian aneh juga. Salah satunya setelah Ari tidak sengaja menendang sesajen yang diletakkan di bawah tangga. Sesajen di bawah tangga. Pak Fitri bukanlah orang yang percaya dengan hal gaib atau mistis.
Tapi bekerja di kantor ini membuka matanya tentang banyak hal seperti itu. Dulu ada office boy yang baru kerja di kantor ini selama 3 bulan. Gara-gara dia tuh Pak Fitri mulai hati-hati sama hal gituan, cerita Mas Gilang. Memang OB itu ngapain Mas? Tanya Surya. Menurut cerita Mas Gilang, pernah suatu saat OB itu nggak masuk tanpa kabar. Waktu hari pertama dikira si OB sakit, tapi ditelepon dan di SMS nggak ada kabar. Hari kedua pun nggak ada kabar. Malah orang rumahnya telepon ke kantor menanyakan keberadaan OB itu. Orang kantor jadi ikut bingung. Sampai waktu hari ketiga, Pak Dimas yang ngegantiin itu OB bersih-bersih sementara malah nemuin OB itu ngumpet di rak lemari di bawah tangga. Mukanya pucat, badannya kurus. Kondisinya sudah mengenaskan kayak nggak makan dan minum hampir 3 hari itu. Pas udah dirawat dan bisa ngomong, katanya dia ditahan sosok setan hitam di dekat tangga. Dia nggak boleh keluar dari sana, ditungguin terus seolah diancam. OB itu sampai nggak berani ngeluarin suara sama sekali. Emang nggak kedengaran suara lemari itu kesenggol atau gimana? Tanya Surya. Enggak, segala bunyi dari tempat itu nggak kedengaran. Malah rasa pengen noleh ke situ aja nggak ada. Semua karyawannya ngerasa begitu. Jelas Mas Gilang. Dari situ tiba-tiba ada orang pintar kenalan bos datang. Dialah yang bernegosiasi dengan sosok-sosok di sana. Alhasil setelah itu di bawah tangga pasti dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Orang pintar itu juga yang bertugas mengganti sesajen itu. Setelah Ari, Surya dan Evan menceritakan pengalaman horor mereka, akhirnya satu persatu karyawan itu pun menceritakan mengenai hal yang gaib di kantor tersebut. Sial, suatu ketika Surya saat itu sedang membantu untuk membawakan barang dari lantai 2 untuk dimasukkan dalam mobil box. Ia beberapa kali bolak-balik naik turun tangga hingga tidak sadar menginjak sesajen itu. Surya tidak sadar, ia terus melanjutkan pekerjaannya tanpa menghiraukan sesajen itu. Awalnya memang tidak terjadi masalah, pekerjaan di hari itu pun diselesaikan dengan cepat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka bertiga pun pulang tepat setelah jam 5 sore. Habis dari mana Sur? Tanya ibu Surya tumben sekali bertanya saat ia pulang kantor. Dari kantor Surya lama, tumben nanyain, balasnya. Ya udah mandi sana, jarang-jarang kamu pulang bau begitu, balas ibunya lagi. Surya mencium aroma tubuhnya, namun ia tidak merasa ada hal yang aneh. Ia menganggap mungkin ibunya mengeluhkan tentang bau keringatnya selama perjalanan. Tak banyak aktivitas yang Surya lakukan setelah pulang ke rumah. Tepat jam 9 malam, ia sudah tertidur agar besok pagi bisa bangun tepat waktu. Tapi tepat saat lewat tengah malam, tiba-tiba Surya terbangun dengan bau yang sangat menyengat. Ia menatap jam di dindingnya yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia berusaha mencari asal dari bau itu, dan pencariannya berhenti di salah satu sudut ruangan kamarnya. Ada sesosok perempuan berdiri di sana. Bajunya seperti bekas terbakar, tangannya menggantung sebelah dengan daging yang terkoyak. Rambutnya menjuntai hingga ke pinggang dan tersenyum dengan mulutnya yang penuh luka. Surya tak mampu berkata-kata melihat sosok itu. Tubuhnya panas dingin dan pucat seketika. Apalagi saat ia melihat wajahnya di mana mata dan makhluk itu tidak ada, bukan rata, melainkan sudah rusak tak berbentuk hingga tidak terlihat wujudnya. Sontak Surya pun lari dari kamar dan menghampiri orang tuanya. Saat orang tuanya mengecek, mereka tidak melihat apapun. Tapi setiap Surya menoleh ke sudut itu sendirian, ia selalu ada. Besoknya pun Surya demam. Beruntung orang tua Surya tidak kolot dengan hal seperti ini. Ada teman ayahnya yang mengerti dan diajak ke rumah untuk melihat kondisi Surya. Dan benar saja, ia menceritakan keberadaan sosok seperti yang diceritakan Surya. Kamu sudah ngerusak ubo rampe buat dia Sur, kata Pak Kusni orang pintar kenalan Bapak Surya. Saya nggak sadar Pak, terus gimana? Tanya Surya. Beruntung yang ikut mbaknya, kalau yang ikut jagoannya saya juga bingung nolongnya. Jelas Pak Kusni. Ucapan Pak Kusni mengingatkan Surya akan cerita OB yang ditahan makhluk setan hitam di dekat tangga. Ia menangkap jangan-jangan itulah sosok jagoan yang dimaksud Pak Kusni. Sudah, ini ada air, diminum dulu, ucap Pak Kusni. Surya meminum air itu dan seketika demam Surya perlahan pulih.
Perasaan akan sosok di sudut kamarnya pun menghilang. PKL di kantor bangkai bagian 2. Cerita penghuni lama. Kalau Mbak Rani ada cerita beda lagi. Mas Gilang tidak bosannya menceritakan kisah tentang kantor ini yang tidak ada habisnya. Mbak Rani diapain mas? Gara-gara lembur juga? Tanya Evan. Enggak, malah ini gara-gara kepagian, jelas Mas Gilang. Kejadiannya sudah lebih dari 1 tahun sebelumnya. Saat itu Mbak Rani datang kepagian karena nebeng dengan kakaknya yang berangkat ke bandara. Pak Dimas juga baru datang saat itu. Ia segera menyalakan lampu sementara Mbak Rani langsung naik ke lantai atas. Baru duduk tidak sampai 10 menit, tiba-tiba Mbak Rani mendengar suara langkah kecil sedang berlari. Awalnya dia ngira kalau salah dengar, sampai akhirnya dia mendengar suara anak kecil lagi ketawa di sekitar dia. Mbak Rani bukan orang yang penakut, sampai dia ngerasa ada yang ngeliatin dia persis di depannya. Padahal tidak ada siapapun di depannya. Mbak Rani benar-benar merinding sampai akhirnya dia dengar, "Kak, kita main yuk." Suara anak kecil itu benar-benar terdengar tepat di hadapan wajahnya. Sontak ia pun turun dengan menghampiri Pak Dimas. Ia tidak berani naik ke atas sebelum karyawan lain datang. Cerita Mas Gilang itu menemani Ari dan teman-temannya menghabiskan mie ayam yang menjadi menu makan siangnya saat itu. Mereka pun segera kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Surya tidak pulang dengan motor Astrea kebanggaannya. Ia dijemput oleh sepupunya untuk menghadiri acara keluarga di salah satu restoran di daerah Jakarta Barat. "Kamu serius ngantor di sini?" tanya sepupu Ari. "Kenapa mas, angker ya?" Ari sudah nebak apa yang akan diucapkan sepupunya saat itu. "Bukan angker lagi, ini mas sarangnya," balas sepupu Ari. Di keluarga Ari, sepupunya itu memang dianggap yang paling sensitif dengan hal gaib. Ketika ia berbicara begitu, Ari pun tidak heran. Setelah bekerja hampir 2 bulan, mereka bertiga tidak sengaja bertemu dengan seseorang di sebuah warung makan tak jauh dari kantor. "Tuh, bapaknya itu sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli buat kantor kita," ucap Pak Dimas. "Yang benar?" tanya Evan. "Iya, kalau mau tanya aja ke dia," kata Pak Dimas. Benar saja, rasa penasaran mereka membawa mereka untuk bertanya tentang kantor tempatnya bekerja. Pak Rohmadi namanya. "Maaf Pak, memangnya benar Bapak pernah kerja di ruko yang dijadiin kantor kami?" tanya Evan membuka pembicaraan. "Oh, yang kantor Hook itu?" tanya Pak Rohmadi. "Iya betul Pak," jawab Evan. "Iya, kenapa emang digangguin setan ya?" balasnya enteng. "Iya Pak, bener. Memangnya bangunan itu kenapa sih Pak?" tanya Ari penasaran. Pak Rohmadi pun bercerita cukup panjang. Saat itu ia bekerja menjadi kepala gudang di ruko itu. Pemilik kantor ia bekerja adalah pengusaha yang cukup banyak cabang. Ruko ini sudah berdiri dari tahun 90-an awal, sampai ada satu kejadian yang merubah semuanya. Saat kerusuhan dulu, daerah ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko daerah sini juga menjadi sasaran, banyak yang terbakar sebagian dan bahkan sampai habis, jelas Pak Rohmadi. "Berarti itu yang bikin angker?" tanya Surya. Pak Rohmadi menggeleng. "Ruko yang dipakai kantor kamu paling parah. Saya ingat sekali waktu disuruh mengecek keadaan ruko setelah kerusuhan," jelasnya. Pas saya lihat, saya langsung merinding. Ruko itu digunakan untuk menumpuk mayat-mayat korban kebakaran selama berhari-hari. Mereka bertiga pun menahan napasnya mendengar cerita Pak Rohmadi. Pak Rohmadi tidak menceritakan lebih detail. Ia hanya menceritakan saat ia memeriksa keadaan ruko sudah banyak jasad yang terbaring di sana. Kemungkinan jasad itu dievakuasi dari jalan atau bangunan di sekitar agar mudah saat akan dibawa. Pak Rohmadi lah yang menelepon kepolisian dan menunggu sampai malam ketika mobil jenazah hingga mobil bak datang membawa jasad-jasad itu untuk dimakamkan. Saat itu ia sudah merasa bahwa ruko itu sudah tidak pantas untuk ditempati. Ia merasa ruko itu sudah menjadi tempat yang angker setelah kejadian pembakaran itu dan berdiamnya mayat di sana selama beberapa hari. "Pantas sosoknya yang kelihatan hampir semua wujudnya manusia gosong," ucap Evan. "Emang lu pernah lihat lagi Pan?" tanya Surya. "Lu masih sering ngerokok di kamar mandi belakang?" tanya Evan. Surya menggeleng. Apa yang terjadi padanya di toilet itu membuatnya kapok. "Emang ada apaan?" tanya Ari penasaran. Evan menjelaskan ia pernah sempat menggunakan kamar mandi di dekat gudang belakang. Dia sudah curiga dengan bau yang menyengat saat mau masuk. Kejadian sebelumnya membuat ia merasa akan ada hal mengerikan bila mencium bau bangkai. Dan benar saja,
Saat Evan hendak menggunakan kamar mandi itu, ia melihat tubuh manusia nyangkut di sekitar pemisah bilik kamar mandi. Sialnya lagi, saat Evan menoleh, dia melihat leher makhluk itu seolah meleleh dan membuat kepalanya terputus dan jatuh. Matanya ngeliat ke gue, Sur. Langsung aja gue banting tuh pintu dan kabur, ucapnya. Semua kejadian itu mereka alami selama 3 bulan bekerja di perusahaan itu. Sesekali mereka melihat karyawan lain yang memiliki benda-benda seperti pegangan untuk menjauhkan mereka dari makhluk-makhluk itu. Ada pemberian baknya, dibawakan oleh ulamanya, ada juga jimat yang selalu diletakkan di meja. Tapi ternyata itu tidak menjamin mereka semua aman dari gangguan makhluk-makhluk itu. Berbeda dengan mereka bertiga yang hanya magang selama 3 bulan. Karyawan kantor itu masih harus tetap berada di sana demi nafkah untuk keluarga mereka masing-masing. Bos pemilik perusahaan bukan tutup mata, suatu saat mereka akan pindah, namun tidak dalam waktu yang cepat. Saat ini yang bisa karyawan lain lakukan adalah beradaptasi dan bekerja sembari berdampingan dengan sosok-sosok yang mengerikan tersebut. Setidaknya menurut orang pintar teman si bos, makhluk itu mungkin mengganggu tapi tidak mencelakai. Lain dengan kasus OB yang dikerjai, penunggu di bawah tangga ternyata sebelumnya OB itu pernah membawa pacarnya masuk ke kantor dan melakukan tindakan tidak senonoh di sana. Selesai.